Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah dan semua jamaah, Bapak Ibu, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, panjang rezeki, panjang kesehatan, panjang pernikahan. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam keadaan istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah hingga ajal. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Sekarang sudah di awal bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal bulan yang mulia, bulan yang agung. Karena bulan itu manusia terbaik yang merupakan pimpinannya orang baik, pimpinannya orang soleh, pimpinannya semua rasul dilahirkan. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, atau April 570 atau 571 Masehi. Karena beliaulah semua yang ada Allah adakan. Jadi semua yang ada Allah adakan dari Nur Muhammad.
Dalam sebuah riwayat kata Allah, aku ciptakan semua makhlukku ya Muhammad karena engkau, dan aku ciptakan engkau karena aku sendiri. Keberadaan Nabi Muhammad sangat tinggi di mata Allah, sehingga dijuluki sebagai Habibullah, kekasih Allah. Bapak Ibu, ini langsung saja diringkas ceritanya materi pagi ini. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi itu ketika umur 40 tahun. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah itu semuanya mengagumi, mencintai, menyukai. Sehingga mereka orang Arab menjuluki sebagai Al-Amin. Muhammad itu orang jujur, orang baik. Sangat viral, sangat harum namanya. Sampai ke daerah-daerah pelosok, kakek nenek kalau ditanya, kakek nenek kamu kenal enggak dengan Muhammad? Pasti mereka kenal. Siapa dia nek? Kek, dia orang yang baik, orang yang jujur, orang yang ramah, orang yang lemah lembut, orang yang dermawan. Macam-macam julukan kebaikan yang dialamatkan ke Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjalankan misi dakwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan tugas nabi adalah mendakwahkan agama yang hak, mengajak manusia kenal Allah, mengajak manusia beriman kepada Allah, merubah haluan masyarakat Mekah yang tadinya mengagumi, mencintai, menyayangi, berbalik arah menjadi membenci, menjadi enggak suka, sampai kepada caci makian yang enggak sepatutnya. Nabinya kok dibilang gila, Muhammad gila, Muhammad as-sihr, tukang sihir. Dan sangat cepat viralnya karena ada tokoh-tokoh yang memprovokasi masyarakat, jangan lagi mencintai Muhammad, dia sudah gila sekarang. Sampai viral ke daerah-daerah, kakek nenek pun ditanya, hai kakek nenek, kamu kenal enggak dengan Muhammad? Oh kenal, dia dulu orang baik, sekarang gila. Saking derasnya provokasi fitnah dari tokoh-tokoh Quraisy yang tadinya harum namanya gara-gara berdakwah, mengajak manusia kenal Allah, menyuruh manusia meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan mabuk, meninggalkan jangan sampai menyembah berhala. Masya Allah, fitnah itu luar biasa. Tidak hanya caci makian saja, sampai kepada tindakan yang tidak juga sepatutnya. Nabinya dilempari dengan batu kerikil sampai berdarah-darah, diludahi, ditaburi kotoran onta, ditaburi pasir. Nabi yang begitu mulia di mata Allah dihina-hinakan oleh umatnya. Luar biasa. Tapi Nabi kita tidak benci, tidak marah, tidak dendam, malah sayang. Perlakuan tidak sepatutnya, perlakuan tidak manusiawi, Nabi terima dengan legowo, sabar, tabah, ulet, dan
memaafkan. Karena Nabi punya cita-cita besar, punya mimpi besar, membawa perkara besar, yaitu agama. Umatnya karena belum tahu arti iman, belum paham nilainya agama, ya begitu perlakuannya. Menghina-hinakan, dianggap Muhammad membawa ajaran sesat. Karena mereka sudah punya agama nenek moyangnya. Maka bagi Nabi, perlakuan apapun yang diberikan kepada beliau, dia terima dengan sabar. Seperti Bapak, Ibu, mohon maaf kalau saya contohkan yang jenis yang sederhana. Ada anak kecil umurnya 3 atau 4 tahun. Kita kasih tawaran pilihan 2 macam. Satu sebesar kelereng mutiara yang regonya harganya miliaran. Dengan satu piring yang berisi kue-kue. Maka yang namanya anak yang masih usia segitu 3-4 tahun, mana Bapak Ibu yang dipilih? Mana Pak, Bu? Kue atau mutiara? Pasti kue. Ya, pasti kue. Di mata anak-anak ngertinya hanya makanan. Bangsa sedikit cerdas akan memilih yang mutiara. Mutiara dicairkan, dijual, oh bisa membuat pabrik kue beserta pegawainya. Tapi namanya anak-anak, ya kita maklumi. Itulah sikap Nabi menghadapi perlakuan umatnya yang begitu luar biasa kasarnya. Karena mereka nggak paham dengan harganya iman. Enggak paham dengan harganya Islam. Enggak paham apa tujuan Nabi mengajak kepada Allah, enggak paham. Maka nabinya dimusuhi Bapak Ibu, nabinya dicaci, nabinya disakiti. Apa yang Nabi miliki? Semua dikorbankan. Harga dirinya dikorbankan, dicaci maki, fisiknya juga dikorbankan, dilempari batu, diludahi. Bahkan harta istrinya yang begitu banyak, Khadijah 2/3 aset perekonomian Mekah itu milik Khadijah, habis juga untuk menopang perjuangan supaya Islam maju berkembang. Inilah ya, Islam butuh namanya pengorbanan. Dan Nabi dalam berjuang, dalam berdakwah sangat ikhlas, tidak pamrih. Tidak minta pujian, apalagi bayaran. Halo? Tegang. Lagi ngegas penceramahnya ya. Ini perkara besar ini ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebagai bukti bahwa Nabi itu sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, capek-capek, berdarah-darah, mandi keringat, ikhlas. Yang penting umatku mau menerima Islam dalam kehidupannya. Maka berkat kesabaran Nabi, berkat ketabahan Nabi, berkat sayangnya Nabi, lemah lembut Nabi, akhirnya membuahkan hasil perjuangannya. Yang tadinya memusuhi Nabi, pelan-pelan akhirnya mendapatkan hidayah. Dalam surah Al-Imran, Bapak Ibu bisa nanti dilihat ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lang fallu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum.
Maka berkat rahmat Allah, engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka umatmu, ya. Sekiranya kamu bersikap keras, kasar, maka tentulah mereka umatmu akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah. Jadi Nabi itu diberi oleh rahmat, berlaku lemah lembut, sabar, pemaaf, sehingga umatnya yang tadinya memusuhi Nabi akhirnya mau ikut Nabi, mau menerima dakwah Nabi. Ini metode dakwah, Pak, mengedepankan akhlak. Mengedepankan akhlak, kesabaran, maaf, legowo. Pemimpin yang punya sifat kayak Nabi pasti sukses. Lemah lembut, sabar, tidak mudah marah, tidak dendam, legowo, pasti akan dicintai oleh bawahannya. Tapi kalau pemimpin mudah marah, mudah emosi, ya, mudah tersinggung, pendendam, wah, enggak berhasil itu. Termasuk kita sebagai orang tua harus ikuti akhlak Nabi. Bapak Ibu, kalaulah begitu besarnya cinta Nabi, begitu besarnya sayang Nabi, begitu besarnya jasa Nabi kepada umatnya, masa kita juga tidak cinta? Cinta enggak Bu, Pak, dengan Nabi kita? Harus wajib cinta. Wajib cinta. Jangan sampai istilah pepatah air susu dibalas air comberan. Jasa Nabi yang begitu besar kepada umat, kita juga enggak mencintai. Orang yang paling besar jasanya kepada kita, Nabi. Saya kadang kalau ngajar di UIN tanya kepada mahasiswa, nak, siapa kira-kira orang yang paling cinta, yang paling sayang, yang paling berjasa kepada hidup kamu? Rata-rata orang tua, wak, paman, orang di sekitarnya. Itu enggak salah jawaban seperti itu, benar. Tapi ada lagi jawaban yang lebih tepat lagi, bahwa orang yang paling cinta, yang paling sayang, yang paling berjasa hidup kita, beliau adalah yang mulia, baginda Rasulullah SAW. Memang Nabi kita tidak ngunjuk kita harta, tidak ngunjuk kita uang, tapi Nabi memberikan kita jalan menuju surga. Nabi memberi kita iman Islam. Berkat jasa Nabilah kita kenal Allah. Berkat jasa Nabilah kita menjadi orang Islam. Berkat jasa Nabilah pagi ini kita sholat subuh di masjid. Tanpa jasa Nabi, tanpa perjuangan Nabi, demi Allah kita dalam kesesatan. Kalau sesat, ya pasti neraka, sesat. Maka orang yang menunjukkan jalan menuju surga, orang yang telah memberikan kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Maka siapapun manusia, dalam sebuah hadis, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba pun yang pernah
mengucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu hari ia mati tetap yakin dengan kalimat itu, enggak murtad, sekali Islam sampai ajal tetap Islam, maka pasti kata Nabi ia akan masuk surga. Wa in zana, sekalipun ia pernah berzina, wa in saroko, dan sekalipun dia pernah nyolong. Jadi Pak, itu para koruptor yang maling uang rakyat itu em-eman, tetean, kalau mereka orang Islam pasti masuk surga. Ini kabar gembira. Soal masuk surga, pasti orang Islam masuk. Tapi kalau ditanya kapan tat masuknya, ini beda penjelasan. Karena orang Islam itu masuk surga ada dua cara. Ada yang bila hisabin, tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa mampir. Di sana cuma dua tempat. Kalau enggak mampir surga, mampirnya ke neraka. Ada yang langsung tanpa mampir ke neraka, dan ada yang harus mampir. Mampirnya kemana Bu? Ke neraka. Dan mampir ini juga macam-macam. Ada yang lama, ada yang sebentar. Makanya Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Hai anakku, kalau engkau mau berbuat dosa silahkan. Setahan, semampu kamu tinggal di neraka. Kalau Anda berpikir bakal tahan di neraka lama, silahkan tumpuk itu dosa-dosa. Tapi kalau engkau tidak tahan lama-lama di neraka, jangan banyak-banyak berbuat dosa. Dan kalau enggak galak masuk neraka, jangan coba-coba berbuat dosa. Sehingga ada kisah lagi, ada ulama setiap pergi meninggalkan rumah selalu membawa korek api. Halo Bapak? Bapak juga sama ya? Kalau pergi enggak tinggal korek api. Kalau Bapak pergi bawa korek api tujuannya untuk ngerokok kan? Kalau ulama ini tidak Pak, bawa korek api apa tujuannya? Kalau di perjalanan kok kepingin melihat atau berbuat maksiat, ambil korek apinya, dinyalakan, telunjuknya dibakarkan, tahan enggak? Aduh, hai tubuhku, kamu ya menahan api dunia saja enggak tahan, apalagi kamu ya merasakan api neraka. Kata Nabi Bapak Ibu, api yang kamu pergunakan di dunia ini masih 1% dari panasnya 70 kali panasnya api neraka. Halo Bapak Ibu, api yang kamu pergunakan di dunia ini kata Nabi, panasnya baru 1% dari 70 kali panasnya api neraka. Dan gak ada yang sanggup manusia kalau terpanggang di api nyawanya masih hidup, pasti mati itulah. Letak katanya panas di neraka itu, tapi kok nggak ada kematian, sengaja Allah awetkan, kalau mati nanti hilang sakitnya. Di neraka itu nggak ada istilah kematian, kematian hanya di dunia Pak. Di sana akan hidup kekal, yang di surga
kekal dalam kebahagiaan, yang di neraka kekal dalam azab, Pak. Tapi untuk orang yang beriman tidak kekal, Pak. Sehingga ada dialog. Izin saya minum ya. Ternyata haus juga ya, banyak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dialog antara orang Islam yang masuk neraka dengan orang kafir. Hei orang Islam, ternyata kamu juga sama nasibnya dengan kami. Kalau kami wajar orang kafir masuk neraka, tapi kalian kok juga masuk neraka? Gimana ini ceritanya? Iya, kami masuk neraka karena perbuatan dosa-dosa kami di dunia. Allah mendengar obrolan penduduk neraka antara orang kafir dan orang beriman. Maka suatu hari Allah menyuruh malaikat ya untuk mengangkat semua orang beriman yang sudah miliaran tahun diazab agar diangkat semua ke surga. Yang walaupun hanya punya iman sekecil biji bayam, ada iman tetap akan diangkat. Walaupun jarang ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah dengar ceramah Pak Sofyan, umpama ya, hidupnya hanya maksiat, tapi menjadi orang Islam tetap akan diangkat. Ketika malaikat pada mengangkat semua orang beriman yang ada iman walaupun dikit, barulah mereka orang kafir mengatakan, aduh kalau begitu cobalah aku dulu di dunia juga menjadi orang Islam. Menyesal, Pak. Orang kafir kate harapan diselamatkan akan menjadi penduduk permanen di neraka. Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan merekalah seburuk-buruk makhluk. Kita menganggap, maaf, babi, anjing, makhluk yang buruk. Tidak, ternyata anjing babi nggak ada yang masuk neraka. Justru yang ada anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Burung Nabi Sulaiman masuk surga. Semut Nabi Sulaiman masuk surga. Unta Nabi Soleh masuk surga. Masa hewan saja bisa masuk surga, manusia tidak? Neraka itu diuntukkan kepada mereka yang kafir, Pak. Bukan untuk binatang. Tapi sebaliknya, innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Manusia ini, Pak, kalau beriman, beramal soleh, mulianya, derajatnya melebihi malaikat sekalipun, Pak. Ya, lebih tinggi manusia yang takwa ketimbang malaikat. Padahal malaikat nggak ada yang berbuat maksiat. Surga itu Allah sediakan bukan untuk malaikat, Bapak Ibu, untuk manusia yang bertakwa. Tapi kalau manusia jahat, jahatnya melebihi iblis, Pak. Ulaika kal an'am balhum adall.
Mereka yang tidak beriman, yang kafir seperti binatang, bahkan lebih rendah ketimbang binatang. Itu si manusia bejat namanya Fir'aun. Dalam surah apa itu? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang tinggi. Sampai iblis pun geleng-geleng kepala. Wah, Fir'aun ini hebat sekali. Aku aja terusir dari surga bukan karena mengaku Tuhan. Manusia kok beraninya mengaku sebagai Tuhan. Ini kalau jahatnya manusia melebihi iblis. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Tapi kalau manusia yang jahat beraninya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian, kata Nabi, sebelum engkau atau kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tuamu, anak-anakmu, dan semua manusia. Halo Bapak Ibu, kalau ingin cinta kita dianggap sempurna, ayo kita nomor satukan cinta kita kepada Nabi di atas segala-galanya. Boleh kita mencintai orang tua, itu manusiawi. Boleh kita mencintai anak-anak, mencintai kerabat, mencintai semua kawan-kawan, mencintai harta, mencintai pangkat jabatan. Boleh, tapi di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Penting kita mencintai Nabi di atas semuanya. Dan bagaimana tanda cinta Nabi? Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama aku masuk surga. Caranya kita menghidupkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau bahasa fikih dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah menurut usul fikih, menurut ilmu hadis, semua yang datang dari Nabi, apa perkataannya, sunnah qauliyah, apa perbuatannya, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah, persetujuan sahabatnya yang Nabi okekan. Salat 5 waktu sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sunnah fi'liyah. Zakat, puasa, haji, umroh, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, taat kepada suami, tanggung jawab kepada istri, itu sunnah Nabi yang wajib kita kerjakan. Tahajud, qobliyah, ba'diyah, doa, sunnah Nabi yang sunnat hukumnya, dikerjakan berpahala, tidak berdosa. Cinta Nabi pertama, perbanyak sholawat Bapak Ibu. Perbanyak sholawat. Kalau kita cinta sesuatu, sering kita menyebutnya. Kalau cinta Nabi, kita sering bersolawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang akan parak dengan aku kelak di yaumul qiyamah, mereka lah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyru sholawatin. Siapa yang sholawat kepadaku 1 kali,
Allah akan unjuk rahmat 10. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan Allah akan menghapus 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan Allah akan meninggikan, mengangkat 10 tingkat derajat kita di surga. 1, sholawat, perbanyak sholawat. Yang kedua, cinta Nabi itu tandanya kita pun mencintai zuriat Nabi. Maaf Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada pro kontra masalah zuriat Nabi yang di Indonesia, habaib. Saya kalau boleh menyarankan kita nggak usah ikut-ikutan membenci habaib ya Bapak Ibu, nggak usah, biar nggak habis pahala kita. Jaga lisan. Seandainya dan seandainya habaib di Indonesia itu bukan zuriat Nabi, kita memuliakannya karena sesama orang Islam. Ya Pak ya? Kita menghormati, memuliakan, tidak mencaci mereka karena sesama saudara muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya semua orang beriman dulur, damaikan, jangan membawa kipas angin, jangan membawa kompor, bawa lem perekat, jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan saling mencaci. Ini Islam yang Nabi ajarkan. Jangan bertengkar. Cintai zuriat Nabi semuanya. Terus apa lagi? Kita juga cinta dengan ilmu Islam, lahap, semangat belajar. Enggak cukup sholawat Bu, kita harus juga rajin menimba ilmu Islam. Mungkin usia kita enggak mungkin kita ke pondok pesantren, enggak mungkin kuliah di formal. Caranya punya HP, buka internet, apapun ininya ya, aplikasinya yang di situ ada kajian ilmu. Kita buka itu, atau buku-buku kita perbanyak membaca. Apalagi udah pensiun ya, banyak waktu untuk membaca, mendengar. Di masjid ada kajian, ikuti. Itu cara belajar di usia tua. Dan terakhir, tanda cinta Nabi itu ialah kita mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita dan mengikuti Nabi. Ya, karena Islam udah diterjemahkan, udah dicontohkan oleh kehidupan Nabi. Bagaimana cara sholat, cara baca Quran, cara puasa, cara zakat, cara haji umroh, semua ajaran Islam udah dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan. Itu cinta Nabi. Nabi tidak khawatir, Nabi tidak sedih, Nabi tidak takut kalau umatnya melarat. Yang Nabi khawatirkan justru kalau kemakmuran sudah merata sehingga umatku punya penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, Pak. Itu yang justru Nabi khawatirkan. Yang Nabi khawatirkan kalau umatnya sibuk dunia, jauh dari masjid, jauh dari ketaatan, jauh dari Allah. Itu yang Nabi sedihkan. Boleh kaya raya, boleh menjadi pejabat, menjadi orang kaya, pejabat yang takwa, yang dekat dengan masjid, yang baik perilakunya. Kaya miskin gak masalah, yang penting takwa. Panjang umur, pendek umur gak masalah, yang penting takwa. Pejabat atau orang biasa, yang penting menjadi muslim yang takwa. Itu yang Nabi inginkan.
amalkan agama dengan sungguh-sungguh. Kita ikuti iman Nabi, kita ikuti ibadah Nabi, kita ikuti akhlak Nabi. Itu ya Pak Ibu ya. Baik, kita masuk sesi terakhir yaitu tanya jawab. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari Bapak-bapak dulu. Ya, silakan. Ada? Pak Sarmedi, Mang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bagus sekali Pak. Ya. Materi disampaikan terutama menyangkut masalah Rasulullah ini. Karena begini Pak, Rasulullah itu kan membawa agama Islam. Ciri Islam itu kan ada kriteria, syahadat, sholat dan lain-lain. Nah, itu syarat untuk masuk surga itu kan Islam dulu ya Pak, mungkin. Tapi ada yang masuk surga tanpa Islam. Dia belum masuk Islam. Misalnya kan umat pada zaman Nabi sebelum Muhammad. Pertanyaan saya, Islam itu apa Pak yang sebenarnya? Terima kasih. Iya. Baik. Silakan yang lain ditampung dulu pertanyaannya. Ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Ya, dari bapak-bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin pertanyaannya hampir mirip sama Iya, Pak Ustadz ya. Tapi apakah agama yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sama Nabi Isa, Nabi Daud, apakah ajarannya sama? Sebenarnya Islam, tapi diselewengkan sama beberapa umatnya gitu loh, Pak Ustadz, sehingga munculnya adanya Islam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang lain lagi? Ya, ada lagi. Ibu-ibu mungkin ada? Ibunya Bu, silakan. Itu Bu, belum. itu Pak. Ada ya? Ada. Ya, Ibu tengah. Paling tidak dua ya Bu ya, yang bertanya Ibu, biar sama dengan bapaknya. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Setelah kami mendengar ceramah dari Pak Ustadz, kita itu sempurna agama kita kalau kita sering berselawat Nabi ya Pak Ustadz tadi ya. Yang saya akan tanyakan, selawat yang bagaimana itu? Selawat nabinya itu. Atau yang sempurna kita berselawat Nabi itu yang bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Iya. Baik, satu lagi, ibunya ada lagi? Yang depan, samping. Bu siapa? Nggak ada. Cukup Ustadz. Cukup ya? Dulu ya. Oh, ini Ustadz. Satu lagi. Boleh. 4 ya. Ya, makasih Silakan, Ustaz. Pak. Kalau kita dalam sehari-hari dari dalam pekerjaan kita lebih dibanyakkan yang mana antara misalkan salawat Nabi atau zikrullah? Atau Zikir. zikir. Iya. Iya, Itu iya. apa yang sering kita harus ingat dalam pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik, langsung ya. Jadi yang pertama Pak ya, al-iman antu binuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairi syarrihi. Iman itu engkau yakin, percaya kepada Allah,
malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk. Kalau Islam, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, dirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kalau iman tadi rukun iman yang 6. Ya, kalau Islam rukun Islam yang 5. Khadijah dan ada beberapa sahabat yang lain itu beriman tetapi belum turun syariat ibadah. Maka belum sholat Khadijah, belum puasa, belum haji Pak. Orang-orang yang meninggalnya sebelum turun perintah ibadah, ya tetap masuk surga karena udah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuman belum turun perintah ibadah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus itu kan ada zan fitrah ya Pak ya. Nah ada kelompok sebelah kita ini yang mengatakan beraninya bapak Nabi Muhammad, ibundanya juga adalah masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Lancangnya, entengnya mulutnya bilang begitu. Zaman fitrah itu Pak, zaman kekosongan. Ya, nggak bisa kita vonis seperti itu Pak. Nah setelah turun perintah ibadah, baru umat Islam menjalankan perintah ibadah. Jadi itu kurang lebih begitu Pak ya. Ya, Islam tadi Pak menyerahkan diri kepada Allah. Bukti orang itu Islam ya kalau yang tadinya masih kafir ya, harus syahadat. Ya, harus syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu. Ya. Jadi begini Pak sederhananya, ini agak panjang ini ya. Islam itu kan digambarkan kayak pohon ya. Ya, Islam, iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Kan begitu Pak ya gambarannya ya. Kalau iman bagaikan akar, Islam bagaikan batang, akhlak bagaikan buah. Jadi iman ya dalam keyakinan hati. Islam melakukan perintah-perintah ibadah, akhlak itu ya buahnya harus baik perilakunya sehari-hari. Itu sederhananya begitu Pak. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, hanya iman saja tapi nggak sholat. Kemudian hanya rajin ibadah saja tapi perilakunya dengan bini, dengan laki, dengan anak, dengan tetangga buruk. Nggak bisa. Islam ini agama yang lengkap. Di surah Al-Imran ayat 114, Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada kecuali berpegang teguh dengan tali agama Allah, menjaga hubungan ibadah kepada Allah baik dan juga menjaga hubungan baik kepada sesama. Enggak bisa rajin ibadah tapi perilakunya enggak baik dengan sesama, atau sebaliknya hubungan dengan sesama baik ya, dekat dengan masyarakat, enggak pernah mencaci, enggak pernah menghibah, tapi enggak sholat, tapi enggak ibadah, enggak bisa. Inilah Islam, vertikal, horizontal harus baik. Itulah Islam yang utuh. Oke Pak, jangan panjang-panjang nanti nggak cukup yang lain ya. Kemudian yang dari Bapak tadi, betul Pak, semua ajaran yang nabi-nabi sampaikan itu adalah sama. Pertama kesamaannya segi akidah. Semua nabi-nabi mengajak umatnya menuhankan Tuhan yang satu. Ini persamaannya.
Yang kedua, semua nabi-nabi juga setelah mengajak umatnya beriman kepada Tuhan yang satu, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Bedanya teknis ibadahnya yang setiap nabi beda-beda, Pak. Ya, itu yang membedakan cara ibadahnya. Tapi imannya sama kepada Tuhan yang sama. Allahnya sama. Jadi Tuhannya Nabi Muhammad sama dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Bukan Tuhan yang lain. Hanya cara ibadah yang berbeda-beda. Oke Pak ya. Terus yang belakang, sholawat Bu ya, itu ada puluhan ribu sigat atau lafaz sholawat. Yang mana saja Ibu hafal atau bisa, silakan Ibu perbanyak. Ya, yang panjang ada, yang setengah panjang ada, yang pendek ada. Macam-macam jenis sigat sholawat. Salawat azghil, salawat syifa, salawat nariyah, salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Banyak sekali macam salawat. Yang terpendek salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Perbanyak tiap hari paling dikit 1000 kali. Ya. Boleh dilakukan, boleh enggak dilakukan. Cuman dilakukan nanti lama hitungannya. Ada saat dilakukan, ada saat yang biasa saja. Sama pahalanya. Terakhir Pak, ada hadis begini Pak. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak saya mesti bersolawat dalam hidup saya? Terserah kamu, kata Nabi. Ya Rasul, gimana kalau 1/3 waktuku hanya ku pergunakan untuk solawat kepadamu? Baik, kata Nabi, tapi kalau ingin kamu tambah lagi, lebih baik. Ya Rasul, gimana kalau saya isi waktu-waktuku separuhnya hanya untuk sholawat kepadamu? Baik itu, tapi kalau engkau tambah lagi lebih baik. Ya Rasul, gimana kalau 2/3 waktuku ku pergunakan hanya untuk sholawat kepadamu? Baik itu, tapi kalau engkau tambah lagi lebih baik. Akhirnya sahabat itu mengatakan, baiklah ya Rasul, kalau gitu ceritanya akan kupergunakan seluruh waktuku, tentu setelah melakukan yang wajib ya Pak ya, hanya untuk sholawat kepadamu. Di amalan sahabat ini hanya sholawat. Nabi bersabda, kalau begitu Allah akan mengampunkan semua dosa-dosamu dan Allah akan mempermudah semua urusanmu. Itu Pak ya. Jadi ada yang bertanya ke saya, Ustadz, bagus mana sholawat dengan istighfar? Saya jawab begini, Pak atau Bu, jangan membanding-bandingkan yang baik dengan yang baik. Kalau Ibu tanya, Tat, bagus mana sholawatan atau dangdutan, karaokean? Itu baru dibandingkan, baru bisa dibandingkan. Istighfar itu baik, sholawat pun baik. Tetapi ada ulama yang mencoba menjelaskan bagus sholawat. Apa yang dimiliki fadilah istighfar juga dimiliki oleh sholawat. Istighfar bisa mengampunkan dosa, sholawat pun sama. Istighfar bisa memudahkan rezeki, sama juga sholawat sama. Istighfar bisa membuat tenang, sama juga. Tapi yang dimiliki oleh sholawat belum tentu dipunyai oleh istighfar. Di surah Al-Ahzab 56 semua kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, kamu juga sekalian jangan lupa solawatlah kepada Nabi dan berilah salam dengan penuh penghormatan. Allah saja bersolawat, nggak ada keterangan dalil Allah istighfar. Ya, Allah saja bersolawat, malaikat juga bersolawat, masa kita nggak bersolawat? Allah perintahkan hambanya ibadah, sholat, zakat, puasa, umroh, haji, Allah nggak melakukan. Tapi kalau Allah perintahkan hambanya yang beriman bersolawat, Allah pun bersolawat. Ini uniknya bedanya solawat. Dan seluruh ibadah yang kita kerjakan baru Allah terima, baru diberi pahala kalau ikhlas. Innamal a'malu bin niyat, kecuali solawat. Walaupun riya, walaupun pamer, walaupun minta pengakuan suaranya bagus, tetap Allah terima. Ini, jangan sampai kita nggak memperbanyak ibadah yang pasti diterima, yaitu solawat. Jangan sampai nggak diperbanyak solawat. Saya terus terang minimal 1000 kali Pak solawat sehari semalam. Minimal itu. Kadang kalau lagi fit tenaga 10.000, kadang 5.000. Enggak kurang dari 1.000 saya solawat. Sebagai cinta dengan Nabi kita. Masya Allah, terasa sekali, tenang pikiran. Jadi Bapak Ibu yang di sini wajah-wajah bermasalah, berarti kurang solawat ini. Ini saya lihat ini wajah-wajah yang tidak meyakinkan ini, wajah-wajah gunda gulana. Ya enggak kurang solawat berarti. Perbanyak solawat ya Pak Bu ya. Baik, makasih Pak ya. Ada lagi? Ada lagi? Satu Masih ada lagi, waktu? silakan. Silakan Pak kalau ada. Pak Joko? Enggak. Ya. Cukup mungkin Pak Ustadz. Cukup Pak? Nah. Ya. Isroknya jam berapa? 6:05. 6:05. Ini Jam 6 masih. jam 6. Iya, Enggak ada 4. lagi yang bertanya Pak? 4 menit lagi. Salawatan. Salawat. Yuk kita praktekkan salawat. Bapak ada rekomendasi salawat apa? Ibu? Gimana? Yang Oh, 1000 kali. saya baca yang pendek. Jibril. Oh, jadi cepet Pak. Setengah jam sudah tembus 1000 kali, nggak nyampai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pendek Pak itu Pak. Kalau nariyah panjang. Nggak tembus. Ya. Ya Pak? Ya, ada. Iya Pak. Oh, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli itu salawat, wa sallim itu ya salam. Iya Pak. Digabung Pak ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad boleh, sayyidina juga boleh. Ustaz, Iya Pak. tadi dikemukakan bahwa mau panjang mau pendek pahalanya sama. Tapi Begini Pak, yang penting banyak. pakai lagu Sebentar, atau enggak pakai sebentar. lagu insya Allah sama. Sebentar. Ah, Ya, gimana? yang penting banyak. Jadi lebih enak kita yang pendek tapi banyak. Artinya daripada yang panjang tapi dikit kalau memang pahalanya sama. Itu maksudnya. Yang mana yang benarnya? Kasih. Begini Mbak, saya termasuk penggemar atau ini kagum dengan ada ulama Lasem namanya Gus Baha. Ya, saya sering menyimak. Itu pun hadisnya di Bukhari ada. Ya, ada seorang sahabiah ya, zikir dari subuh hingga jam 10. Nabi bertanya, masih berzikir terus ya dari subuh tadi sampai jam ini? Iya ya Rasulullah.
Nah, saya akan membaca sebuah zikir pendek yang apabila ditimbang lebih besar ini ketimbang apa yang Anda baca sejak subuh, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ternyata ada amalan yang ringkas, nilainya lebih banyak ketimbang yang banyak. Ada itu Pak ya? Ada. Untuk salawat ya tadi saya kesandung ya. Barangkali kalau beda panjang Pak ya, beda lafadz ya, insya Allah beda pahala Pak. Ya, nanti kalau begitu nanti orang nggak semangat membaca yang panjang. Kayak begini Pak ya, membaca Al-Quran itu ada sendiri fadilah per huruf, per ayat dikhotamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi ada sebuah riwayat Nabi memberi sayembara kepada sahabatnya. Siapa yang bisa mengkhotamkan Al-Quran satu malam, maka akan kuberikan hadiah begini, sorbanku. Maka akhirnya para sahabat sejak Isya terus membaca tanpa tidur. Kemudian Ali santai, yang lain sibuk membaca, Ali santai, Ali tidur. Habis ketika subuh, sahabat enggak ada yang selesai Pak. Nabi bertanya, hai kalian, siapa yang berhasil mengkhotamkan Al-Quran satu malam? Nyerah galau Pak. Nunjuk Ali, ya Rasul, saya khotam. Akhirnya sahabat yang lain curiga, alah Ali, kau bohong. Kami sibuk membaca Quran payah-payah, kamu tidur. Kata Nabi lebih kurang, jangan dipotong dulu. Coba kita dengar alasannya gimana. Gimana Li ceritanya Li? Ya Rasul, sebagaimana engkau dulu pernah bersabda bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sebanding dengan membaca Al-Quran 1 kali khotam. Aku baca ya Rasul kulhu 3 kali, udah tidur. Sama pahalanya dengan mengkhotamkan Al-Quran 30 juz. Segi pahala Pak ya, segi pahala. Mungkin juga begitu Pak. Salawat itu juga begitu. Ada fadilah yang pendek, ada fadilah per hurufnya juga dinilai oleh Allah. Semua Allah yang punya pembalasan. Kita yang penting praktek yang mana saja. Sekali-kali kita baca yang panjang, juga yang pendek. Semua salawat yang kita kenal baca galau Pak, supaya mendapatkan pahala semuanya. Jadi tadi Bu ya, yang saya sampaikan, bagus mana istighfar dengan salawat, saya katakan bagus semuanya. Yang istighfar bagus, yang salawat juga bagus. Yang tidak bagus, tidak istighfar, tidak salawat, cuman komen baik. Makasih Pak ya. Cukup Ustaz. Syukran. Tuh, mohon udah. Doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa da'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الشاكرين من عبادك الصابرين من عبادك المخلصين من عبادك المتقين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم اختمنا بالإيمان واختمنا بالإسلام واختمنا بالإحسان واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اقبلنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اقبلنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا